Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Ayu dari kelas BIT 3B. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul isi yang berkaitan dengan luas pengertian. Adapun yang pertama tentang pengertian. Pengertian adalah suatu gambaran akal budi yang abstrak yang betina dengan sesuatu. Gambaran akal budi yang abstrak yang betina tentang suatu sebagian yang dimaksudkan di atas tersebut disebut juga dengan konsep. Dengan demikian, pengertian identik dengan konsep sebagai hasil pekerjaan akal budi yang selalu menangkap dan membentuk suatu gambaran. Pengertian berada dalam wilayah akan dipengerti atau pikiran, sementara konsep berada dalam wilayah kebahasaan. Yang kedua, arti. Setiap pengertian itu ditunjukkan oleh setiap kata. Setiap kata mempunyai arti yang mencakup keseluruhan sifat-sifat yang dimilikinya. Setiap kata mengandung makna jika kata itu ditempatkan dalam suatu susunan kata. Terdapat tiga makna. Yang pertama itu makna laras. Makna laras tersebut apabila maknanya selaras dengan artinya atau penuhnya, seperti makna rumah dalam kalimat saya membeli rumah. Yang kedua, makna kandungan. Apabila makanan yang dimaksud dengan sebagian saja dari arti sepenuhnya, seperti makan rumah. Yang dalam kalimatnya saya mengetuk rumah, yang dimaksud di sini hanyalah pintu rumah, bukan sebagian saja dari pintu itu. Yang ketiga, makna lazim. Makna yang dimaksud adalah pengertian lain, akan tetapi merupakan kemestian bagi kata tersebut, seperti makna rumah dalam kalimat saya menyangkut rumput di rumah saya, yang dimaksudkan sebagai pekarangan rumah. Yang ketiga itu bagian C, isi pengertian atau term. Yang dimasukkan dengan isi pengertian atau term ialah sebagai unsur yang termuat di dalam pengertian itu. Dalam pengalaman kita cenderung untuk mengkoleksikan pengertian itu secara dua atau diskotim, yang dengan secara diskotim diantaranya dapat diklarifikasikan sebagai berikut. Yang pertama itu sederhana atau composite. Sebuah term yang terdiri dari satu kata saja yang disebut dengan term sederhana, misalnya rumah, manusia, dan lainnya. Yang kedua itu umum atau khusus. Term umum adalah term yang dapat dipergunakan oleh setiap anggota kelompok yang dengan pengertian yang sama, misalnya manusia, mahasiswi, dan sarjana. Di sini umum dan khusus terbagi menjadi dua, yaitu term tunggal signifikan dengan term tunggal non signifikan. Adapun yang pertama tunggal signifikan, yaitu menunjukkan objek dengan mengemukakan kualitas tertentu, misalnya orang yang terkaya di dunia. Yang kedua itu non signifikan, yaitu tidak menunjukkan objek dengan kualitas tertentu, misalnya materi, pendidikan, kebudayaan. Yang ketiga, konkret abstrak. Konkret adalah nama benda atau menunjukkan suatu benda, suatu objek, seseorang, suatu realita apa saja yang memiliki eksistensi dan kualitas tertentu. Adapun ten abstrak adalah nama kualitas yang kumpulan kualitasnya dapat dibicarakan terlepas dari hubungan dengan suatu benda atau eksistensi tertentu pada suatu waktu dan pada tempat, hubungan dan benda-benda. Adapun yang bagian D, luas pengertian. Pengertian selalu memiliki isi, juga memiliki luas. Artinya, tiap-tiap pengertian memiliki lingkup atau lingkungannya sendiri. Lingkup dan lingkungan itu berisi semua barang atau hal yang dapat ditunjukkan dari atau disebut dengan pengertian atau kata. Terus bagian E, hubungan antara isi dan luas pengertian. Semakin umum suatu pengertian, semakin sedikit isinya dan semakin luas lingkungannya. Sekian dari penjelasan video saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.